dikatakan Nabi Muhammad? Jika kamu tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan memusnahkan kamu. Kamu ambil hadis dari mana? Dari kitab apa? Waduh, dia tidak tahu. Sudah. Hadisnya kelihatan nggak? Sebentar, ini kelihatan nggak hadisnya? Jadi kamu, Mas. Ini baca dulu ini hadis. Dengar. Dibaca dulu hadisnya ini. Baca dulu. Ya. Jangan terguncang seperti itu umat Muhammad. Wahai umat Muhammad, Muhammad berkata kepada kalian, kalau kalian tidak berbuat dosa, kalian akan dimusnahkan. Nah, ayo silakan umat muslim. Kalau kalian tidak berbuat dosa, kalian akan dimusnahkan. Ayo, gimana? Kamu ngambil hadis dari kitab apa? Ini yang saya baca ini loh di layar ini. Bisa nggak baca? Baca ayo. Coba baca sama kamu. Baik, saya yang bacakan. Baik, saya bacakan. Aku berat demi zat yang jiwaku di tangannya. Ini Muhammad yang ngomong. Arabnya, Pak. Ini hadis riwayat Muslim nomor 2749 ya, saya bacakan. Saya turunin dulu bentar nih. Nah, di sini dikatakan apa? Demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kamu seluruhnya. Setelah itu Allah akan mengganti kamu dengan umat yang berbuat dosa. Allah senangnya umat yang berbuat dosa. Mengerikan saudara-saudara. Ini jelas ini. Allah akan mengganti kamu dengan umat yang berdosa. Ayo, gimana sekarang? Mau berbuat dosa? Mau berbuat dosa? Ayo. No. Mau berbuat dosa atau tidak? Siapa artikan nanti Arabnya kalau kamu bisa baca Arab? Ini mulai ngeles. Berarti terjemahannya salah. Salah. Jelas keliru. Oke, keliru. Yaudah, kamu yang terjemahkan sekarang. Ayo, silakan. Baca Arabnya. Kamu yang baca, kamu bilang katanya salah artinya. Kamu sok-sokan. Loh, tahu hadis. saya yang disalahin. Dengar, Gus Tamam. Ini yang menerjemahkan bukan saya, yang menerjemahkan orang Islam sendiri. Oh, belum tentu. Ya ampun, Papi. Ya ampun, Mak. Ya ampun, Mak. Ini wajib. Tidak berbuat. Ya sudah, silakan. Saya berikan kepada Gus Tamam untuk menjelaskan artinya. Silakan. Coba bacakan dulu Arabnya. Oke, baiklah. Karena dia mengeles, kita taruh di bawah. Oke, Gus Tamam. Kamu adalah dan dia adalah Gus Tamam itu, melainkan orang-orang yang berkeliling. Tetapi dia tidak mengetahui bahwa dia berkeliling. Dan itulah orang-orang yang tiada mengetahui. Oke, kita taruh dia di bawah. Loh, ini Arabnya silahkan kamu cek. Apakah ini saya ada-ada, saya mengada-ngada? Tidak. Hadis ini sangat terkenal loh, dan hadis ini sahih. Maksud saya begini. Apa yang diajarkan oleh Muhammad dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan kami Yesus itu jauh berbeda. Rabbmu mengajarkan ini, ya. Kalau kamu tidak berbuat dosa, kamu niscaya akan dimusnahkan kamu. Dan diganti dengan kaum yang berbuat dosa nih. Demi zat, ini bersumpah ini hati-hati kalau Muhammad sudah bersumpah ini nggak main-main. Demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kamu seluruhnya. Ayo. Nah,
Kamu akan dimusnahkan. Justru kalau nggak bikin dosa akan dimusnahkan. Berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan kami. Yang diajarkan oleh Rob kami, jangan berbuat dosa. Jangan. Ya. Supaya jangan terjadi kepadamu yang buruk, yang lebih buruk. Ya kan? Seperti itu. Nah, sedangkan Muhammad kebalikannya. Makanya saya cuma bilang sama kamu, kenapa kamu masih nekat ngikutin Muhammad? Sungguh kamu termasuk orang nekat yang nyata dan kamu tidak mengetahuinya. Ayo silakan ya. Senyum dulu, senyum ya. Oke, yuk kita kasih kesempatan lagi kepada Sofyan Hadi. Oke, kita kasih next Sofyan Hadi. Ya, sambil kita minum ya teman-teman ya. Kita tuangkan dulu air putih kita. Karena kalau ngomong terus ini berkhutbah ini haus, saudara-saudara ya. Haus. Ya, silakan Sofyan Hadi. Halo, selamat pagi menjelang siang. Halo. Bang Sofyan Hadi. Halo, selamat pagi. Ya, silakan Sofyan Hadi, nyalakan kamera Anda. Saya sudah kirimi Anda undangan untuk menyalakan kamera, silakan diterima. Sudah nyala kameranya? Belum nyala. Silakan Ini terima dulu. belum. Saya sudah mengirimi Anda permintaan itu, silakan. Iya. Sudah? Ya sudah, kameranya sudah nyala. Nah, begitu dong. Iya, macam Darto helm. Selamat pagi, saudaraku. Selamat pagi, Bang Sofyan. Ya. Pak Sofyan. Ya, Pak Sofyan, apakah Anda seorang Muslim? Iya, saya itu seorang Muslim, tapi saya pengikut Yesus. Duh, kok bisa? Kok Ya, bisa, bagaimana? Iya, karena saya gini, saya itu bukan kiai, bukan ustadz, dan saya tidak ahli, tidak berdalil ya. Cuman saya pernah baca Injil gitulah. Terus? Nah, sehingga menambah kuat keimanan saya jadi pengikut Yesus. Tapi di KTP tertulis apa? Ya, Di KTP tertulis apa? Islam, tapi sudah mengikuti Yesus. Oke, ya kalau Islam sudah mengikuti Yesus, nggak boleh lagi ngikut-ngikut Muhammad. Nggak apa-apa di KTP Islam, nggak apa-apa karena di yaumil akhir atau di hari kiamat tuh ngikuti Yesus nggak boleh merokok ini, Pak Sofyan. Begini. Ya. Ini Dengar begini. saya begini? Tubuh kita ini menurut Bible, tubuh kita ini adalah bait Tuhan. Oh, dibilang jangan merokok masih saja. Oh, iya maaf. Jangan merokok ini. Artinya begini, tubuh kita ini adalah bait Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan yang tinggal di hati kita. Supaya Tuhan yang tinggal di diri kita. Jadi jangan dikotori tubuh kita ini dengan berbagai macam hal-hal yang tidak baik. Contohnya rokok, ya kan, narkotika, seperti itu. Seperti itu Pak Sofyan, ya. Jadi kalau mengikuti Yesus tuh ada tulisannya itu. Ya, kalau ikut Yesus jangan berbuat dosa. Nah, kebalikannya kalau ikut Muhammad, kalau nggak dosa malah dimusnahkan. Seperti itu. Ya, jadi saya ucapkan selamat saja kepada Pak Sofyan Hadi. Ya, silakan kalau Anda ingin mengikuti Yesus. Muhammadnya jangan ingat-ingat lagi, dibuang dari hidup Anda. Yang menguasai, yang tadinya yang menguasai, yang mengendalikan, yang berdaulat bertahta di hatimu Muhammad, diganti Muhammad itu dibuang dari hatimu, buang dari yang menguasai hidupmu, pikiranmu, buang Muhammadnya, ganti dengan Yesus. Seperti itu, Pak Sofyan Hadi. Oke? Iya. Oke. Jadi gini, boleh saya bertanya ya? Oke, silakan. Ya. Kenapa saya seorang Muslim mengaku pengikut Yesus? Karena menurut kitab yang saya pelajari di Injil itu, Yesus itu apa yang dilakukan, diajarkan Yesus, yang melakukan adalah orang Islam. Nuduh, malah. Iya. Ya, baik, nggak apa-apa. Ini namanya masih proses dalam perjalanan. Gini, Iya.
Begini Pak Sofyan Hadi, kalau yang mengajarkan ajaran Yesus itu adalah umat Islam, ini nampak-nampaknya kacamata Pak Sofyan Hadi terlalu gelap. Nah, harus lepas kacamata dulu. Karena apa? Karena Yesus tidak pernah mengajari orang supaya pergi ke Arab nyium-nyiumin batu seperti orang Islam. Tidak, maksud saya gini, saya pernah baca di Injil kan, nah di Injil itu bahwa yang melakukan ajaran Yesus umat Islam itu salah satunya ya Yesus. Iya, Yesus makanya kan tadi saya bilang begini, kacamatanya Pak Hadi terlalu gelap. Nah, begini Pak Hadi. Begini Pak Hadi ya, begini. Apa yang diajarkan Yesus diklaim oleh kalian, oleh Pak Hadi juga, ya masih dalam proses ya, dilakukan oleh umat Islam. Jawabannya itu fitnah yang nyata. Kenapa? Contoh, apa yang dilakukan oleh umat Muslim? Saya kasih contoh nih. Ini yang dilakukan oleh umat Islam. Saya kasih contohnya. Nah ini, cium-cium batu ke Arab. Nah ini. Nah, bagaimana mungkin Anda mengklaim bahwasanya ini ajaran Yesus? Nggak ada. Ini cium-cium batu ini ajaran orang Quraisy yang sudah melakukannya bahkan sebelum Muhammad lahir. Nah, jadi Pak Hadi, tolong jangan termakan kabar hoax, jangan termakan kabar dusta. Kalau Anda ingin mengikuti Yesus, baca Injil. Jangan baca tulisannya Jakar turun. Tidak, ini kan saya baca di Injil ya, bahwa Injil Yesus disunat. Ternyata yang sunat adalah orang Islam. Terus Yesus menyembah Tuhan. Allah. Sebentar, satu-satu dulu. Allah itu adalah Islam. Satu-satu dulu. Ya. Anda mengatakan Yesus disunat, betul. Di dalam Injil itu Yesus disunat. Sekarang di dalam Al-Quran mana orang Islam disuruh disunat? Ya. Di Quran mana orang Islam itu disuruh sunat? Nah, itu mengatakan bahwa begini loh, begini Pak Sofyan, begini Pak Sofyan. Begini, kalau Anda baca Injil itu dibaca seluruhnya. Jangan cuma Yesus disunat doang, dibaca seluruhnya. Nah, sunat itu apa? Kapan disunatnya? Oke, begini, Yesus disunat pada umur berapa hari? Umur 8 hari. Umur 8 hari. Umat Muslim disunat umur berapa hari? Nah, umat Islam tergantung kan? Sudah ketahuan 15 tahun. Makanya saya bilang sunatnya Islam itu kagak tahu dari mana asal usulnya. Di Quran juga kagak ada. Ya, tetapi gini, kalau Yesus memang disunat tahun umur 8 hari, kenapa orang yang lahir dari keturunan Abraham? Sedangkan orang Kristen, mereka turunan Indonesia, turunan Jepang, turunan Amerika, turunan Eropa, bukan keturunan Abraham. Nah, orang Arab pun bukan keturunan Abraham. Sama. Nah, sekarang begini. Tujuan sunat sebenarnya adalah perjanjian. Masuk ke dalam umat perjanjian. Nah, sekarang materainya itu sebagai tanda materai. Kalau orang berjanji itu ada materainya, ada capnya, cap bahwa perjanjian itu sah. Nah, kalau sekarang perjanjiannya bukan dengan sunat lagi, tetapi dengan darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Begitu.
Jadi umat kami sekarang yang bukan keturunan atau dari bangsa-bangsa lain, dari non keturunan Abraham, masuk ke dalam umat perjanjian itu dengan materainya yaitu darah Yesus, bukan sunat lagi. Seperti itu. Kalau gitu gini, saya jawabnya. Kalau yang bersunat harus keturunan Abraham, nah orang Kristen itu kan juga bukan keturunan, Yesus mengatakan bahwa Yesus itu diutus untuk Bani Israel saja. Betul. Seperti Anda kan, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, tetapi nggak berhenti di situ. Tapi tidak berhenti di situ, Pak Sofyan. Tetapi apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, pergilah kepada seluruh bangsa, jadikanlah mereka muridku. Dan ada juga umat Yesus itu dari kandang yang lain, dari umat yang lain. Begitu. Jadi kalau baca itu Pak, jangan dibaca begini, sebentar, gini, sebentar, gini. Pak Sofyan tadi jangan banyak-banyak gini. Kalau baca itu harus dibaca dari A sampai terakhir. Ya, jangan dibaca di tengah-tengahnya doang. Gini, menurut saya, Pak Hadi ini sebentar, Pak Hadi ini sebetulnya dapat banyak. Gini Pak Hadi, dengar saya. Gini. Silakan. Ya. Kalau Anda membaca, itu jangan membaca sepotong. Ini kebiasaan orang Islam nih, makanya kayak begini kelakuannya. Jangan dibaca sepotong, misalnya begini. Jangan makan. Udah, dibaca gitu saja. Padahal tulisannya, jangan makan banyak-banyak. Nah, ini kalian sukanya baca di atasnya doang, jangan makan. Oh, benar. Padahal tulisannya jangan makan banyak-banyak, bukan jangan makan. Nah, saya sarankan begini Pak Hadi. Anda ini, saya tahu, Anda ini bukan membaca Injil. Anda ini membaca sebuah artikel-artikel yang mengutip-ngutip Bible untuk membenarkan agama Islam. Dan itu sebenarnya Anda itu senang membaca informasi yang salah. Nah, kalau saya tidak senang membaca informasi yang salah. Saya senang membaca informasi secara keseluruhan. Informasi yang saya baca itu dikatakan salah. Jadi saya sarankan kepada Pak Hadi, Pak Sofyan, begini. Saya sarankan kepada Anda, coba baca, ya. Baca dari A sampai Z, baru kemudian ambillah kesimpulan. Jangan cuma baca dari katanya-katanya. Oke? Baik. Selamat siang, sampai ketemu kembali. Enggak boleh saya ini. Ya, karena Anda itu senangnya. Makanya ketika Anda membaca, bacalah secara keseluruhan. Gitu ya. Jangan Anda bilang, Yesus sunat, kami sunat. Dengar, di dalam hukum Taurat, sunat itu ketika berumur 8 hari. Lah orang Islam sunatnya 12 tahun. Ngadi-ngadi saja. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada sunat. Berkitanlah kamu, nggak ada. Kalau ada di dalam Quran kata kitan, kata sunat, saya lompat dari mobil. Ya, tidak ada perintah sunat dalam Quran yang berbunyi, wahai umat muslim, sunatlah kalian. Nggak ada. Begitu ya. Yuk, saya dulu pernah membuat sebuah istilah teologi maling. Apa itu teologi maling? Teologi maling itu seperti ini. Saya pernah membuat satu umpama begini. Ada sekelompok orang-orang pedalaman di hutan sana, di hutan yang masih dia pergi ke mall. Ya, ini seorang pria pedalaman masih begitu, masuk mall. Di mall dia melihat celana dalam. Karena dia orang hutan, dia ambil celana dalam. Dia pakailah celana dalam itu dengan PD-nya di tepi pantai. Nah, di tepi pantai dia main. Ternyata orang-orang menertawai dia. Dia bingung, kenapa mereka menertawai saya? Ternyata yang diambil celana dalam wanita. Nah, dia tidak tahu bahwa celana dalam itu ada 2 jenis. Ada celana dalam khusus wanita, ada khusus pria. Nah, dia ambil yang wanita, ya maklum karena orang hutan.
seperti itu juga sunat. Nah, banyak orang ya meniru-niru tentang sunat ini. Dia nggak tahu sunat itu apa. Sunat itu dilakukan ketika diperbuat ketika berumur 8 hari, Abdul, bukan 12 tahun. Nah, gitu ya. Jadi ini banyak teologi maling ini ya. Mereka itu maling ide-ide teologis, tapi ketika suruh menjelaskan mereka kalau orang Kristen atau orang Yahudi ditanya tentang sunat, mereka tahu. Ya, apa sunat itu, kenapa, bagaimana, mengapa, tujuannya apa, mereka tahu. Tapi kalau orang maling sunat, dia bahkan nggak tahu kenapa dia sunat. Nah, itu tadi saya buat teologi maling tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, itu. Yuk, silakan ya. Bagi teman-teman yang mau naik ya, bawa ilmu, ayo kita diskusi dengan baik ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik yang followersnya besar ini ya. Kita kasih naik ada Sofyan Hadi. Ini Sofyan Hadi tadi sudah saya tanyakan ini. Oh, Ibnu Kalam. Ya, selamat pagi menjelang siang Pak Ibnu Kalam. Ya, selamat pagi menjelang siang. Ya, silakan Pak Ibnu Kalam. Tema kita kali ini, betapa bertentangannya ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad. Di mana apa yang Tuhan Yesus ajarkan, jangan berbuat dosa. Ini bertentangan dengan ajaran Muhammad. Muhammad mengatakan yang sebaliknya, Pak Kalam. Jika kamu tidak berbuat dosa, kamu akan dimusnahkan, kata Muhammad. Silakan Pak Kalam. Kenapa ini Pak Kalam kok masih nekat juga ngikutin Muhammad kalau begini, Pak Kalam? Silakan. Dan bukan hanya itu, misalnya kalau di dalam Al-Quran kami mengutus setan, terus kalau di Perjanjian Baru Tuhan Yesus mengusir setan. Iya. Ya. Kalau di dalam Al-Quran Allah mengutus setan. Ya. Tapi kalau di dalam Perjanjian Baru Yesus mengusir setan. Masih ada lagi Pak Kalam. Yesus mengusir setan, Muhammad kena sihir, betul? Iya, beda jauh Pak Kalam. Ya, terkait dengan hadis itu ada yang melatar belakangi. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi itu dia mau ibadah saja terus. Maka jawabannya seperti itu. Sebenarnya tidak perlu dilakukan karena itu kan nasihat saja. Maksudnya gimana Pak Kalam? Saya jadi bingung dengan Pak Kalam. Latar belakang hadis tersebut apa Pak Kalam? Iya, ada sahabat-sahabat Nabi ingin puasa saja terus, ingin ibadah saja terus, ada yang ingin salat terus, begitu. Baik, saya akan bacakan satu ayat di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Pak Kalam tahu? Kayaknya agak lupa lah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tahu? Ya. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Ya, mengabdi. Kecuali untuk beribadah. Nah, bagaimana mungkin ada sahabat Muhammad yang hanya ingin beribadah tapi Muhammad melarangnya? Kenapa Muhammad malah justru berantem dengan Allah? Maksud saya ingin beribadah terus. Justru Allah itu pengen, bahkan gini Pak Kalam, dasar atau tujuan fungsi diciptakannya jin dan manusia tiada lain ila liya'budun, kecuali untuk beribadah. Adakah manusia diciptakan selain daripada untuk beribadah? Ya, tidak kalau di Al-Quran seperti itu. Beda kalau di saya kasih contoh. Begini Pak Kalam, saya kasih contoh. Saya ciptakan kopi ini tiada lain kecuali untuk diminum. Berarti nggak ada fungsi kopi ini selain untuk diminum, betul?
Ya. Artinya kopi ini bukan buat nyiram tanaman, bukan untuk dianggur-anggurin, tetapi untuk diminum. Tidak ada fungsinya selain daripada untuk diminum. Nah, manusia menurut Allah di dalam surat Az-Zariyat nomor 56, tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, menurut Pak Kalam tadi, latar belakang hadis ini ada sahabat yang ingin ibadah terus. Tapi sama Muhammad, kalau kamu nggak bikin dosa, kamu dia kayak ingin bertapa seperti itu. Ini bertentangan sekali dengan Allah, dengan Muhammad bertentangan. Silakan, Pak Kalam. Oh iya, ini bertentangan, Pak Kalam. Kenapa? Karena di dalam hadis ini dikatakan bahwa jikalau saya bacakan nih, saya paling putarkan dulu kamera saya biar sebenarnya saya sudah paham maksudnya itu. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, ya kan? Seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kamu, dimusnahkan. Berarti Allah senangnya umat yang berdosa atau yang tidak berdosa? Yang tidak berdosa. Duh, ini yang berdosa. Duh, ini Allah akan memusnahkan kamu seluruhnya. Setelah itu Allah akan mengganti dengan umat yang berbuat dosa. Berarti Allah senangnya umat yang berdosa, betul? Karena kalau nggak berdosa dimusnahkan, sedangkan yang berdosa diampuninya. Coba buka Quran surat Az-Zumar. Orang beristighfar. Coba buka Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-53 coba. Tidak saya ingat kalau niscaya Allah akan mengampuni segala dosa-dosa. Ya, kecuali syirik. Oh, itu bertentangan lagi, beda lagi ayatnya. Di satu sisi Allah bilang dosa-dosa semua akan diampuni kecuali syirik, betul? Ya, betul. Tetapi di ayat lain dosa-dosa semuanya diampuni termasuk syirik. Bertentangan. Satu sisi Allah bilang dosa-dosa semuanya diampuni. Satu sisi bilang kecuali syirik. Beri juga kesempatan saya bicara. Silakan, Pak Kalam, silakan. Ya, itu hadis dan ayat berkarakter. Tidak semua hadis dan ayat Al-Quran itu ditujukan kepada publik. Tidak semua. Jadi hadis yang seperti itu yang di belakang Anda itu ditujukan kepada orang-orang yang hanya ingin ibadah saja terus tidak mau lagi bekerja. Makanya nasihatnya seperti itu. Loh, justru tujuan Allah menciptakan manusia untuk ibadah. Gimana sih Pak Kalam ini? Ya karakternya orang Arab berbeda-beda. Pak Kalam, gini loh. Sama dengan musik. Gini Pak Kalam, ketika Allah ingin menciptakan manusia, satu-satunya tujuannya apa? Ya, illa liya'budullah. Untuk beribadah. Nah, ketika orang tersebut beribadah, berarti tercapai nggak tujuan penciptaan itu? Goalnya? Belum tentu. Oh, masih ada hambatan berat. Belum tentu. Kalau dia ibadah karena mau dipuji orang, malah langsung dilemparkan ke neraka. Ya, kita tidak berbicara motivasi ibadah. Gini Pak Kalam, artinya ketika seseorang dia beribadah terus, artinya sesuai dengan goal, sesuai dengan tujuan, fungsi dia diciptakan. Artinya seharusnya Allah senang karena tujuan Allah menciptakan manusia tiada lain tiada bukan hanyalah untuk beribadah. Masa ketika umatnya beribadah malah Allah nggak senang? Ini namanya saya bikinkan Anda kopi untuk diminum, tapi giliran diminum kamu tidak senang. Ini bagaimana? Tidak dilarang kalau dari Islam dilarang. Dilarang orang ibadah saja terus dilarang. Harus bekerja. Iya, jadi pengertian ibadah itu apa dulu selesai salat, maka segera keluar dari masjid, begitu. Ya, begini Pak Kalam. Jadi banyak orang tidak memahami makna ibadah. Ibadah itu sebenarnya tidak sesimpel orang hanya pergi ke masjid, pergi ke gereja, bukan begitu.
Ibadah itu Ya, kata dasarnya betul, dari betul. kata ya'budu, Betul. a'bud, penghambaan diri. Penghamba diri. Iya. Jadi ibadah itu bukan cuman di gereja atau di masjid doang. Betul. Ibadah itu dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi. Hidupnya Ya. menghambakan diri untuk menghambakan diri kepada apa yang diibadahinya. Nah, Ya, betul. nah, makanya Pak Kalam, apa yang diajarkan oleh Allah supaya umat muslim beribadah dari pagi ke pagi lagi berbeda dengan apa yang Pak Kalam inginkan. Harus ada berhentinya. Ini gimana? Harus bikin dosa nggak boleh. Gitu. Oke, begitu Ya, Pak Kalam ya. sebenarnya. Jadi gini Pak Kalam, Ya, saya karena sebenarnya banyak gini. yang mau naik, Saya karena ingin banyak yang mau naik, tapi yang jelas hadis itu begitu latar belakangnya, karena orang dilarang ibadah terus. Ya, gini Pak Kalam. Sebenarnya kalau kita telusur punya telusur, sebenarnya Pak Kalam, ya, saya itu lebih mempercayai bahwa hadis-hadis seperti ini itu karang-karangannya para ulama. Gitu loh. Iya, saya lebih percaya begitu. Karena di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an diajarkan apa? Untuk beribadah. Ya, sambungannya hadis itu yang di belakangmu itu adalah Allah senang kepada orang-orang yang beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Nah, masalahnya kalau orang tidak berbuat dosa malah akan dimusnahkan. Oh iya. Iya, setelah berbuat dosa harus istighfar. Ya, Allah senang lagi. Iya, jadi makanya begini Pak Kalam. Jadi sebenarnya kalau Anda membaca Injil, orang Islam itu diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu. Ya, betul Berimanlah sekali. kamu kepada kitab-kitab yang terdahulu, kepada Taurat, kepada Injil, kan gitu. Tapi yang dilakukan orang Islam itu malah kebalikannya. Malah beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Qur'an. Contohnya ini. Dan ada lebih parah lagi, ada lebih parah lagi. Apa itu? Sementara sholat dia kafir. Iya, artinya banyak umat muslim malah justru beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Qur'an. Tidak, dia sementara sholat untuk sekarang ini langsung kafir. Apa itu? Karena kalau di dalam Al-Quran itu, kalau kamu salat jangan mengeraskan suara. Orang-orang sekarang banyak salat mengeraskan suara, kan langsung kafir. Betul. Iya, makanya saya bilang. Betul. Hadisnya. Di dalam Al-Quran jelas, janganlah kamu mengeraskan suaramu. Betul. Ada orang mengaku beriman, tetapi beberapa saat kemudian dia kafir lagi. Jadi beriman di waktu pagi, setelah siang malah kafir. Ya, itulah yang terjadi Pak Kalam. Ya. Oke Pak Kalam ya, kita lanjutkan kembali ya kepada Ya, oke, muslim-muslim yang lain. Oke, terima kasih Pak Kalam sudah Ya, mampir. terima kasih juga. Saya doakan semoga Anda cepat-cepat meninggalkan Muhammad dan datang kepada Yesus Pak Kalam ya. Ya, amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Kalam, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Iya teman-teman ya, banyak memang ya saudara-saudara kita dari muslim yang ya memang dia itu sudah ya begitulah ya, sudah mau pindah begitu dari ajaran Muhammad mau pindah kepada Yesus, tapi memang ya berat, memang butuh proses ya, kita enggak ini karena memang tidak semudah kan membalik telapak tangan. Contoh misalnya Anda sudah pacaran begitu ya dengan seseorang pria atau seorang wanita ya kan, kemudian udah pacaran bertahun-tahun, tidak mungkin lah Anda melupakannya dalam 3 hari. Pasti itu butuh yang namanya proses seperti itu ya. Sabar saja ya gitu. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali teman-teman ya, teman-teman mari teman-teman support dukung pendirian Rumah Apologet yang sering saya iklankan teman-teman. Jadi teman-teman pentingnya, karena apa teman-teman, ini yang terjadi ya, saya punya gambar bagus, kemarin gambarnya sudah hilang tapi saya sudah ketemu lagi. Nah ini, wah ini dia nih. Nah inilah teman-teman ya, nih ini gambar yang sangat besar. Islam bahas Kristen dikawal polisi. Contohnya siapa? Contohnya Zakir Naik.
Nih ya, biar wajah saya kelihatan nih. Kalau ini tolong rekam dan disebarkan. Teman-teman ambil HP, nyalakan rekaman layarnya, upload di VT kalian masing-masing, upload di TikTok kalian masing-masing. Ya, supaya tahu ini, ya. Mabes Polri, tolong ini Anda dengar, Mabes. Dengar. Kalau Islam bahas Kristen dikawal polisi. Contohnya siapa? Contohnya Zakir Naik. Ketika ada ulama Islam di hadapan 40.000 orang, diberikan fasilitas Stadion Patriot Bekasi untuk membahas agama orang lain, membahas agama Kristen, dikawal oleh kepolisian negara Republik Indonesia. Tapi kalau ada orang Kristen bahas agama Islam, dijemput oleh kepolisian negara Republik Indonesia. Yang jemput bajunya kayak begini lagi. Yang jemput bajunya kayak begini. Dikeluarin ya kan, macam gak pernah digosok. Kayak saya, kayak baju saya. Tapi kalau yang yang awal lihat nih, bintang-bintang, melati-melati. Nah itu teman-teman. Itulah yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang seperti itu teman-teman, keadaannya begitu. Makanya teman-teman ya, akibat dari keadilan sosial ini teman-teman, saya tinggalkan apa yang saya punya. Saya tinggalkan rumah saya tinggalkan pekerjaan saya, supaya saya bisa bersuara. Teman-teman. Nah teman-teman ya, mari teman-teman support pendirian Rumah Apologet, karena kita harus memiliki tempat Rumah Apologet itu teman-teman. Jadi teman-teman yang tergerak hatinya, yang ingin mensupport saya teman-teman, bisa support saya di sini ya teman-teman ya. Mari teman-teman sukseskan pendirian Rumah Apologet di sini. Untuk kolektor Rumah Apologet ya, saya inikan di sini teman-teman. Bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa mampir ke beranda saya atau bisa langsung support saya lewat sini. Nah, bagi teman-teman yang di US, teman-teman bisa support juga melalui Zelle ya. Ada di profil saya. Mampir saja ke profil saya, teman-teman ya. Oke, seperti itu. Ya, itulah teman-teman ya. Itulah keadaannya, ya kita mau gimana, teman-teman. Seperti itu keadaannya. Nah, teman-teman sekalian, sekali lagi ya teman-teman sekalian ya. Ini sebuah reaksi yang saya lihat begitu ya. Bagaimana ketika umat muslim, ketika mereka membahas agama orang lain, luar biasa teman-teman ya. Luar biasa. Polisi datang mengawalnya teman-teman. Diberikan kawalan. Bagaimana Zakir Naik ini ya, ketika dia mengatakan Yesus itu seorang muslim katanya. Itu namanya dakwah. Iya, dakwah. Dan orang Islam, kalau teman-teman nonton videonya itu ya, bagaimana Zakir Naik yang di hadapan 40.000 orang di Stadion Patriot Bekasi tahun kejadian 2017 ya, ketika dia bilang bahwa Jesus is Muslim, orang Islam teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dakwah yang nyata teman-teman. Tapi kalau ada orang Islam, orang Kristen nanggapi, Allahu Akbarnya beda lagi. Jemput polisi. Tolong direkam teman-teman. Rekam bila perlu, masukin TV. Ya, kita harus bersuara ini. Ya, dan konon katanya besok mau datang lagi Zakir Naik. Disambut lagi nanti ya. Tapi kalau orang Kristen nanti ngundang semacam ustadznya atau ulamanya untuk membahas agama Islam, orang Islam akan lomba-lomba pakai baju daster. Iya. Pasti orang Islam akan lomba-lomba pakai baju daster dan mereka akan kumpul di Monas. Itu yang terjadi. Ya. Jadi ketika ada orang Islam bahas agama Kristen, pasti dikawal oleh polisi, dibilang itu namanya dakwah. Tapi kalau orang Kristen yang bahas agama Islam, selesai.
Ya, seperti itu teman-teman. Ya, makanya di sini kita respon. Ini saya respon. Ini adalah respon saya terhadap orang-orang Islam kadang-kadang yang terlalu terbawa emosional, jadi seolah-olah membenarkan sepihak gitu, baik di Kristen kan gitu kan, baik narasi dari Muslim, yang Kristennya tidak menerima, maka terjadilah narasi yang mengarah ke penistaan gitu. Bang, makanya itu gue bilang Bang, ini perspektif itu menista atau enggak itu ditentukan oleh orang Islam. Itu namanya nggak adil Bang. Masa orang Islam yang menentukan? Itu sama kayak begini, kami mengundang jin dan manusia, bahkan tanpa panggil penolong-penolongmu untuk membuat surat semisal Al-Quran. Yang menilai siapa Bang? Ya orang Islam. Kalau orang Islam yang menilai Bang, tidak akan ada yang sanggup bikin ayat semisal Al-Quran, karena jurinya orang Islam. Saya kasih contoh Bang, saya bikin teh. Saya bilang sama seluruh manusia, hei manusia-manusia, panggil penolong-penolongmu. Kalau ada yang mampu bikin teh seenak yang saya bikin, nggak ada yang bakal mampu Bang, orang jurinya saya. Sama kayak orang Islam, membuat tantangan, suruh membuat surat yang semisal Quran, tapi jurinya orang Islam. Nah, sama kayak gini Bang, orang menista atau enggak, itu enggak boleh orang Islam jadi jurinya. Kalau orang Islam jadi jurinya, ya kalau orang Kristen bahas Islam namanya menista. Kalau orang Islam bahas Kristen namanya dakwah, jurinya orang Islam. Gimana? Iya, tapi kan Bang, kadang-kadang berdiskusi itu kan menggiring narasi-narasi yang sifatnya kan menjebak kan gitu. Arti menjebaknya tadi kan gitu kan, membuat opini-opini yang di latar belakangnya yang nggak jelas gitu. Contoh, coba kasih Abang contoh yang menurut Abang apa yang saya narasikan merupakan penghujatan atau penistaan, coba. Ya seperti itu kan misalnya itu kan ada rujukan, kan ada rujukan dari hadis-hadis yang lain seperti yang Abang tuliskan di belakang itu kan gitu kan. Nah, ya jujur saya juga kurang memahami, saya cuman secara logika gitu. Oke, coba yang kutulis ini Pak. Di sini apa yang Yesus ajarkan? Jangan berbuat dosa. Nah, sedangkan yang Muhammad katakan, jika kamu tidak berbuat dosa, kamu akan dimusnahkan. Ini fitnah atau tidak? Ya, itu kan hadis itu kan ada beberapa macam gitu Bang. Ada yang sohi, ada yang nggak sohi gitu. Bang, hadis ini sohi Bang, ada di dalam Sohi Bukhari. Tapi kan ada Bang rujuk-rujukan dari hadis yang lain gitu. Nah, makanya jadi, saya undang Bang. Disinilah adilnya saya. Saya undang Abdul Somad, saya undang Adi Hidayat, sampai sekarang belum nongol batang hidungnya. Tapi kalau mereka bahas Bible di masjid, luar biasa. Abdul Somad bahas Bible di masjid. Ulangan 18 ayat 18 nubuatan tentang Nabi Muhammad. Tapi gini Bang, yang bikin saya kesel itu, kenapa sih dia kalau bahas itu kok nggak diundang orang Kristennya? Sedangkan kalau saya justru sebaliknya Bang, saya nggak mau bahas Islam kalau orang Islamnya nggak hadir. Saya mau orang Islamnya hadir dan dia melakukan tabayun. Kita tabayun, cross check nih, bener nggak? Nah, ini Adi Hidayat bahas Bible di masjid, orang Kristennya kagak diundang. Gitu Bang. Ya mungkin gini kan itu kan, mereka itu kan untuk menghindari kan itu kan, untuk menghindari perdebatan yang takutnya menimbulkan emosional dari beberapa oknum kan gitu. Nah, coba kalau diundang secara resmi dan di forum-forum tertentu gitu, mungkin mereka juga bisa menghadiri kan gitu. Gitu Bang. Iya, intinya beginilah Bang, intinya begini. Pertama,
kita ini, selama saya buka siaran ini, itu tidak ada yang tidak berdalil, tidak ada yang tidak berdasar. Bahkan begini, semua ya, baik yang komen, baik yang buka komal seperti ini, jangan Anda pernah memfitnah. Apa di dalam ajaran agama Kristen? Jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Nggak boleh. Di dalam kekristenan nggak boleh, Bang, bersaksi dusta, bohong, nebar-nebarin hoax, nggak boleh. Nah, yang saya katakan, Bang, dari mulai saya buka channel di TikTok ini, semuanya tidak ada yang tidak berdasar. Betul, saya kan selalu mengikuti ya Bang Edis gitu kan. Memang saya akui Bang Edis itu setiap kali ngomong berdalilkan ada dalil gitu ya. Tapi ujung-ujungnya Bang Edis ini mengarahkan yang seolah-olah yang menjerumuskan ya, karena mereka itu nggak paham gitu. Jadi ini nggak pahamnya kemana? Coba lah abang lah yang jelaskan lah. Coba di mana ini yang salahnya? Coba. Iya, abang kan selalu membuat dalil gitu kan. Sementara yang abang ajak omong itu kan mereka itu nggak memahami semuanya. Ya contohnya seperti saya gitu kan. Iya, kalau abang sudah tidak memahami, kenapa abang nekat datang kemari? Ya enggak, itu saya cuma ini aja Bang, tertarik aja sama abang kan itu kan. Abang itu kan orangnya pintar satu, yang kedua kan itu kan. Yang kedua abang itu pandai ngomong gitu loh. Oke lah. Jadi begini ya Bang ya. Jadi saya mengundang yang muslim-muslim yang memiliki pengetahuan Bang. Supaya apa? Supaya tidak terkesan bahwa posisi Islam itu lemah gitu loh. Supaya tidak terkesan bahwa ada imbangan nih, ada jawaban nih dari muslim begitu. Nah kalau yang datang yang tidak tahu, ya kan saya terkesan seolah-olah banyak yang inbox saya. Karena apa kamu beraninya sama Islam-Islam yang awam? Yang naik itu ya itu yang saya naikkan. Gimana? Iya sih betul lah Bang bilang kan itu kan. Cuma kan apa salahnya gitu kalau kita sekali-sekali berdiskusi secara logika gitu. Kan ya ini logis kan, Bang. Apa yang diinginkan Yesus? Supaya jangan berbuat dosa lagi. Sedangkan yang dikatakan Muhammad, justru kalau kamu nggak bikin dosa, kamu akan dimusnahkan. Digantikan dengan kaum yang berbuat dosa. Artinya ajaran Muhammad dengan ajaran Yesus bertolak belakang. Betul kan Bang? Nah ya, kalau bertolak belakang kesimpulannya mustahil Yesus seorang muslim. Kan gitu. Jadi saya hanya meluruskan saja kok Bang, nggak jauh. Karena ustadz kalian seperti Zakir Naik bilang Yesus seorang muslim. Saya bilang nggak mungkin. Kalau Yesus seorang muslim pasti ajarannya sama dengan Muhammad. Yesus pasti mengajarkan, wahai umat manusia, diwajibkan atas kalian berbuat dosa supaya kalian tidak dimusnahkan. Ya tapi yang diajarkan Yesus kebalikannya. Jangan berbuat dosa. Tuh, beda jauh. Ya tapi kan namanya manusia pasti kan ada berbuat dosa gitu. Justru Yesus mengajarkan jangan berbuat dosa. Tapi kan satu mustahil Bang, namanya manusia punya hawa nafsu, nggak mungkin kan berbuat dosa. Bang, perintah itu bukan mustahil atau enggak. Contoh, saya kasih contoh. Di muka bumi ini mustahil nggak tidak ada orang mencuri? Ya pasti ada. Nah karena pasti ada, masa dibilang kalian harus mencuri? Enggak, tetap saja ditulis jangan mencuri. Pasal Undang-Undang KUHP pasal 362, barang siapa dengan cara melawan hukum mengambil, menguasai barang milik orang lain diancam dengan pidana paling lama 5 tahun pencurian. Masa gara-gara mustahil orang tidak mencuri maka hapuskan pasal pencurian? Ya nggak boleh lah, gimana? Tetap saja dibilang jangan mencuri. Masalah orang tetap mencuri, pokoknya jangan mencuri. Kan gitu. Iya, dulu kan pernah kejadian kan gitu kan. Nabi Sulaiman itu memohon untuk menangkap para jin agar tidak berbuat dosa manusia kan gitu kan. Jadi setelah ditangkapnya semua, gak ada manusia berbuat dosa, bumi ini hampa gitu.
Nah, justru makanya saya bilang kesimpulannya agama Islam itu adalah sebuah agama yang dimana Allahnya menginginkan manusia berbuat dosa, betul? Iya. Nah, iya lagi katanya. Biar ada timbal baliknya. Biar ada hiburan. Nah, biar ada timbal baliknya. Timbangan itu ada yang naik, ada yang start, ada yang imbang, ada yang turun gitu. Oke lah. Jadi intinya cuma itu kok Bang yang mau ku sampaikan. Jadi Abang, jadi menurut ajaran agama Islam, jangan sesekali Anda tidak berbuat dosa, Bang. Jangan. Wajib hukumnya Anda berbuat dosa, betul? Ya, memang iya namanya. Nah, kan senang dia. Dosa. Itu memang fakta. Oke. Tapi kan ada hari bertobat, tapi kan dibuka kan bertobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kapan Gini, aja, Bang. gitu. Ada hadis yang mengatakan, ada hadis yang mendukung itu. Suatu ketika Muhammad pernah berkata, ya, jikalau kalian mati dengan tidak menyekutukan Allah, niscaya kalian masuk surga. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, sekalipun berzina, sekalipun pencuri, sekalipun berzina. Muhammad mengatakan iya. Sekalipun berzina, sekalipun mencuri, asal dia tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Betul? Betul. Lalu apa esensi tidak menyekutukan Allah itu, Bang? Ya, esensi menyekutukan Allah itu ya kita tetap beribadah dan meninggalkan larangannya kan itu kan. Loh, justru mencuri itu meninggalkan larangan atau malah berbuat yang dilarang? Ya berbuat yang dilarang. Nah, justru katanya tidak apa-apa mencuri, tidak apa-apa berzina asal tidak menyekutukan Allah. Iya, tapi kan Allah kan mengampuni kan itu kan. Iya, itulah Bang. Ini biar Abang dengar ya. Nih, bagaimana apa kata Ustadz Abdul Somad, Bang? Bahkan hanya sekedar perkataan loh, Bang. Kola dikatakan, Bang, ya. Ya. Nih, dikatakan ya. Inilah ajaibnya sebuah perkataan di dalam agama Islam. Jadi yang penting perkataan, bukan perbuatan atau hati nih. Nih. Man qala la ilaha illallah. Man qala itu artinya siapa. Qala itu berucap. Berucap. Siapa yang berucap, ya? Saya ulangi lagi, Bang, ya. Saya ulangi lagi. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in sarab, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in sarab, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Ya tuh, bayangkan. Iya, makanya gue bilang, Bang, tidak penting sebenarnya apa yang Anda lakukan, yang penting apa yang Anda ucapkan, betul? Yang penting terucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga, betul? Tak peduli walaupun Anda berzina, walaupun Anda mencuri, betul? Indahnya agama Islam. Prosesnya jalannya tuh ada, Bang Edis. Kita nggak bisa ambil kesimpulan begitu aja. Betul kan itu kan. Memang Nabi itu menjanjikan barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, artinya muslim, maka dia akan kelak dijamin masuk surga. Iya, kan, makanya Bang. Makanya ya, Bang. betul. Bang, contoh ya. Kenapa banyak pejabat-pejabat korupsi? Yang penting mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga, betul? Betul, tapi kan hari nisab, hari pertanggungjawaban itu ada. Satu contoh logikanya begini, kita mencuri kan gitu kan, nah, terus kita ketangkap dan dibawa ke kantor polisi, itulah arti nisab, pertanggungjawabannya apa yang dia perbuat. Bang, kalau dimasukkan ke neraka namanya bukan masuk surga. Benar. Itu ada Bang namanya api penghapusan dosa. Oh, gimana ayat? Ini ngarang-ngarang saja. Bang, di dalam Al-Qur'an disebut mereka kekal di dalamnya, di dalam jahanam. Kekal. Lu kok bisa ada kapi penyucian? Oke lah Bang, gini Bang. Abang tadi sudah bilang, begini Bang Rimba. Bang Rimba tadi sudah bilang bahwasanya Abang itu tidak mengerti ajaran agama Islam. Jadi
ada satu ayat di dalam Al-Quran. Saya ingatkan nih, saya baik nih, saya mengingatkan Muslim akan ayat-ayat Al-Quran. Apa di dalam Al-Quran dikatakan? Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sebab apa yang kamu ucapkan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Betul? Iya, betul. Iya, jadi abang jangan mengucapkan sesuatu yang Anda tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Oke? Tapi mau gimana? Muhammad pun bahkan nggak mematuhi ayat itu, bang. Pernah suatu kali, ini Al-Kisah. Ada sebuah kisah Muhammad itu lewat di sebuah perkebunan kurma di Madinah. Lalu Muhammad melihat para petani-petani kurma itu, mereka menggabungkan benang sari dan putih. Mereka gabungkan itu. Bunga-bunga kalau udah mekar-merekah, mereka kan menempel-nempelkannya itu benang sari dan putih. Supaya benang sari dan putih itu bertemu, supaya buah kurma itu banyak. Lalu Muhammad melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan para petani kurma itu. Apa kata Muhammad? Apa yang mereka perbuat itu sesungguhnya tidak ada gunanya. Sesungguhnya jika mereka membiarkan kurma itu begitu saja, maka kurma itu akan baik-baik saja. Karena Nabi yang berbicara, ini Rasulullah yang berbicara, yang ayat Al-Quran berkata, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan kepadanya. Maka para petani kurma itu mendengar, ya Rasulullah, kami akan lakukan sesuai dengan apa yang katakan. Ternyata setelah dilakukannya, malah mereka gagal panen. Ketika Muhammad datang lagi ke sana, mereka dapati bahwa pohon kurma mereka tumbuh dalam keadaan rusak, tidak berbuah. Lalu Muhammad berkata, apa yang terjadi kepada kurma kalian? Mereka berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau yang mengatakan begini dan begitu, maka kami lakukan. Lalu apa kata Muhammad? Muhammad dalam tanda kutip ngeles dengan kata-kata, kamu lebih mengerti urusan duniamu. Loh. Kenapa kemarin malah ngomong begitu? Kan mereka malah kena prank. Padahal di dalam Al-Quran, jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuannya. Nah, Muhammad mengatakan sesuatu yang dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Coba. Namanya coba-coba, syukur-syukur dikabuli Tuhan. Coba-coba. Berat abang kita ini. Coba-coba katanya. Aduh. Oke lah bang, kita undang muslim yang lain ya bang ya. Oke. Terima kasih Bang Edis. Makasih bang. Terima kasih Bang Rimba. Ya itulah teman-teman ya. Memang banyak teman-teman, banyak muslim itu yang tidak mengetahui ajaran agama. Dan bahkan banyak mereka mengira bahwa saya ini fitnah, ini dajjal yang nyata ini kata. Lagi saya bilang, sekali kamu nonton Edis TV, hatimu akan panas. Dua kali kamu nonton Edis TV, kamu akan mulai mencari benarkah atau tidak yang dikatakan oleh kafir ini, oleh si tapir ini. 3 kali kamu nonton channel Edis TV, kamu mulai manggut-manggut dan mengiyakan. 4 kali kamu nonton Edis TV, kamu berhenti percaya kepada Islam. Lo tidak percaya. Makanya si Juma sudah bilang, jangan tonton Edis TV. Kalau imanmu tidak kuat, nanti terguncang. Ya, ayo silakan. Si Juma suruh kemari, dia sudah saya tantang tuh dari. Ayo, Juma, beranikah kamu diskusi dengan saya? Lari-larian terus dari kemarin. Wah, datang si mualaf prince dari panggung dia ini kayaknya. Cici. Ya, silakan nyalakan kamera Andre. Si Andre. Gimana Andre? Apakah masih suka ngerebek orang lagi? Masih macet suaramu, Andre?
Suaramu macet, tidak ada. Perbaiki dulu dong perangkatmu. Jangan headsetnya Juma seharga mobil Avanza. Yuk. Tunggu. Yang mau apa? Yang mau ngomong nih lu dulu atau gua nih? Ya terserah, lu dulu lah. Gua udah ngomong dari tadi nih, udah capek. Silakan. Gini, Lis. Ya. Lu itu kan apa? Gua tuh ngeliat lu itu tuh terlalu banyak apa ya? Terlalu banyak memframing. Lu kalau mau bahas kayak tadi nih ya, gua cuma mau mengatakan lu tadi itu membahas tentang masalah kenapa orang Islam membahas tentang Bible terus diinin polisi. Kok orang Kristen membahas tentang Islam ditangkepin polisi? Ya coba contohnya kayak lu, contohnya kayak si Rudi Simamora. Ya kan? Apa yang kalau seandainya enggak unsurnya menghina? Kan gitu. Apa unsurnya? Kalau lu mau membahas, bahas aja. Tapi kan lu kan unsurnya kan lu menghina segala macam begini sampai memframing segala macam. Kayak tadi ya, mungkin abang tadi itu nggak paham dengan apa yang lu kasih materi. Lu bilang lu mengatakan bahwa kalau seandainya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah masuk surga, dia nggak paham. Kalau gua bilang dia nggak paham tadi, ya. Terus, jadi semuanya kalau seandainya yang melakukan pembunuhan, pemerkosaan juga masuk surga. Sekarang gua tanya, gua balikin ke lu, penebusan dosa, apa yang lu lakukan bagaimana? Yang lu lakukan segala macam, yang penebusan dosa, kalau seandainya misalkan kita mengikuti Yesus akan tetap masuk surga. Terus apa yang orang-orang Kristen lakukan juga sama. Baik, bisa jawab? Gitu. Tunggu dulu. Ini gua udah bingung. Apa yang lu katakan dulu tadi? Udah bingung dia. Ya, silakan. Biar kita tanggapi. Jangan kayak begitu. Jangan. Gua udah tahu materi cara lu, gua udah tahu, Bro. Gua udah tahu cara lu. Gua udah tahu. Gua tuh tahu dari lu itu udah lama. Makanya gini. Ya, lu kayak tadi nih yang di situ lu katakan bahwa Nabi Muhammad sama Yesus ajarannya berbeda. Yesus menyuruh untuk jangan berbuat dosa. Nabi Muhammad, jika engkau tidak berbuat dosa maka engkau akan dimusnahkan. Apakah lu tahu maksudnya? Apakah lu baca tafsirannya? Apakah lu tahu tujuannya apa? Kan begitu. Gua bisa jawab kok. Orang-orang awam segala macam sebenarnya bisa jawab karena semua manusia itu tidak luput dari dosa. Tidak ada yang sempurna manusia itu. Jadi itu adalah wujud saran, ya kan? Bahwa sekarang gini, kalau lu suci, buat apa di sini? Ya, semuanya itu kan semua skenario Allah, ya. Bahwa lu mau belajar nggak untuk berubah? Contohnya kayak begitu, ya. Apakah Yesus tidak berbuat dosa? Ya, coba buktikan. Benarkah Yesus tidak berbuat dosa? Kan begitu. Sudah. Apakah lu Edis yang banyak pengikutnya semuanya itu, apakah lu tidak berbuat dosa? Ada nggak satu manusia tunjukkan yang tidak berbuat dosa? Baik, sudah? Silakan lu jawab. Baik, saya jawab ya. Inilah ya, memang Andre ini kata konon kabarnya dia mualaf. Dari Katolik dulu, Andre ya. Udah jawab aja. Iya, konfirmasi perkenalan, Andre. Enggak. Kan banyak orang-orang nggak kenal. Udah jawab aja. Iya, biar lu gua kenalin nih sama orang-orang nih. Lu katakan bahwa lu juga menganggap bahwa Yesus bukan Tuhan. Baik, gua jawab ya. Gua jawab. Baik, jadi pertama-tama si Andre tadi bilang, loh, bukankah di dalam ajaran agama Kristen itu ada penebusan? Artinya berbuat dosa pun tidak masalah, kan sudah ditebus. Nah, ini dia. Konsep agama Islam dimasuk-masukin ke Kristen. Begini, saya jelasin, Andre. Ya, apa yang dikatakan di dalam Bible? Ya, kamu sudah ditebus bukan dengan emas, dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Nah, kalau sudah ditebus, maka kita ini punya kepemilikan diri kita ini bukan diri kita lagi. Jangan lari, Andre. Andre, jangan lari. Nih, di dalam Injil apa disebutkan?
Ada lagunya, bukan dengan emas perak kau membayar. Nah, jadi intinya orang Kristen itu dibayar dengan darah. Ditebus. Kemana-mana ini. Ini saya jelaskan. Kamu kan nanya. Tadi dia bicara, saya diam mendengar. Giliran saya bicara, mereka kepanasan, takut bertaubat, Dre. Lu muter-muter kemana-mana. Sebentar, Dre, takut bertaubat kalau saya bicara. Gimana? Apakah Andre takut bertaubat ketika saya berkhotbah? Jawab dulu, jangan lu muter-muter. Ini saya lagi menjelaskan, Andre. Saya lagi menjelaskan. Ya, jelasin. Justru kalau orang Kristen sudah ditebus, maka hidup dia bukan kepunyaan dia lagi, tetapi kepunyaan Yesus. Barang siapa menjadi milik Kristus, dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Jadi, apa perintah Yesus? Jangan berbuat dosa lagi. Apa? Injil Yesus dimulai dengan kata-kata, bertobatlah. Jadi bukan berarti kalau ditebus besok maling, berzina, mencuri, seperti ajarannya tetangga sebelah. Kemudian yang kedua, pelan-pelan dari pertanyaan bukan banyak. Ini saya jawab semua ini. Saya jawab semua. Jawab aja, jangan muter-muter jawab. Lalu apakah di dunia ini tidak ada yang tidak berbuat dosa? Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah berbuat dosa. Untuk itulah makanya Yesus datang. Di dalam Bible dikatakan, ia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada pada mulutnya. Bahkan Al-Quran Anda mengatakan bahwa tertulis, Anda percaya pada Al-Quran kan? Di dalam surat Maryam ayat yang ke-19, ketika ruhnya Allah menjelma menjadi manusia, berkata kepada Maryam, innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakian. Sesungguhnya saya ini utusan Allah kepadamu untuk memberikan kamu seorang gulam, seorang anak laki-laki yang suci. Suci. Isa di dalam Al-Quran suci. Nah, Muhammad di dalam Al-Quran berbuat dosa. Nah, kemudian Andre, inilah bedanya ajaran kita, Andre. Nih, di dalam Al-Quran tadi kamu mengatakan bahwasannya yang barusan datang kemari itu salah. Nih, saya tampilkan ya. Coba, saya mau tanya sama kamu, Andre. Kalau kata Yesus jangan berbuat dosa, kata Muhammad, kalau kamu tidak berbuat dosa, maka Allah akan memusnahkan kamu, betul? Lanjut aja dulu. Dijawab dulu, betul atau enggak? Enggak, lu lanjut aja dulu. Nah, ini kita sudah masuk sesi debat. Betul nggak? Iya, gua udah kasih jawaban tadi. Oke. Kalau umat Islam tidak berbuat dosa dimusnahkan sama Allah, betul nggak? Terus. Dijawab dulu, betul atau tidak? Gua ikuti permainan lu. Dia tidak berani menjawab. Nih, oke lah, karena Andre malu dengan ajaran agama Islam, karena Andre bingung, tidak mau tahu mau jawab apa. Nih, saya putarkan nih, apa kata Ustadz Abdul Somad. Nih. Iya, udah dengar tadi, udah dengar. Enggak perlu ketemu lagi. La ilaha illallah. Udah dengar gua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah dengar, enggak perlu diulang-ulang.